saat ini kan nggak bisa keluar lagi, ada masalah di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصاصهم ibratun li ulil albab. Wa qala Allah ta'ala aidan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Shadaqallahu al-'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ketua dan juga pengurus daripada Majlis Ta'lim Masjid Al-Kautsar, yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses, selamat, bahagia, sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang kesemuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Ya. Sebentar lagi bulan Muharram. Ya. Jadi ada sedikit ya atau bahkan banyak ya hal-hal penting yang bisa kita utamakan dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita diingatkan kembali tentang rangkaian kalimat perintah ya, yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Dzulhijjah ada banyak risalah, ada banyak kisah yang bisa kita ambil hikmah, yang bisa kita ambil manfaat atau bahkan menjadi ibrah buat kita. Tentang apa? Tentang risalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenal nggak Bu? Bu. Jadi ada dua nabi ya. Kalau kita jadikan kedua nabi ini sebagai uswatun hasanah, yang pertama kita kenal banget risalahnya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Pun demikian dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau juga sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita. Karena kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad juga berasal dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dari garis lurusnya Nabi Ismail alaihissalam. Ini perlu tahu, Bu. Ya, karena biar bagaimanapun kita adalah umat Rasul, notabene Islam, agama kita harus tahu risalah tentang Nabi. Ya. Mana ayatnya yang memberikan penjelasan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik? Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Di sana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagimu pada diri siapa? Pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikutinya. Hari ini kita coba belajar tentang risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa sih kita harus, bahkan wajib untuk mempelajari risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim? Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ya, sungguh pada kisah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah pembelajaran, ada sebuah perenungan. Ibratul liulil albab, ada ibrah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang mau berpikir. Nah, hari ini kita diajak untuk berpikir, sedikit merenung. Kalau ibu belajar tentang risalah, ya, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, umpamanya ibu adalah orang kaya, belajar ya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam lewat risalahnya. Ya, ibu mendapat ujian yang berat tentang kehidupan ini, belajar tentang risalah Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji itu Nabi Ayub dengan segala macam bentuk ujian, bahkan diuji Nabi Ayub alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menderita penyakit yang luar biasa hebatnya. Ya. Kalau ujian ibu apa sih? Hidup di alam dunia ini. Gak punya duit. Duit gak punya, ujian. Utang banyak, ujian. Suami kawin lagi, ujian. Tapi sebentar itu, Bu. Ya. Coba lihat, perhatikan risalah Nabi Muhammad SAW. Dia baginda Rasul menjadi suri tauladan yang terbaik buat kita umatnya. Karena banyak ujian yang telah dia derita. Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan agama Islam ini, dia dihina, dia diejek oleh mereka kafir Quraisy, dilemparin kotoran unta, pernah bahkan mau dibunuh oleh mereka musuh-musuhnya baginda Rasulullah SAW yang tidak lain adalah paman-pamannya. Berat gak, Bu? Lebih berat lagi ketika Allah ceritakan risalah Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia diuji ketika dia berdakwah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim dibakar. Ibu udah pernah dibakar? Jangan, Ustaz. Enggak, maksudnya kita mengambil sebuah ibrah, ya. Begitu banyak ujian-ujian yang diderita oleh mereka para nabi dan rasul ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Ibrahim ketika dia mencari ilahnya, Tuhannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak gampang. Ibu cuma disuruh sholat, enggak disuruh nyari Tuhan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggung lagi kok. Tanggung lagi masa. Ujian bukan? Ujian iman itu, Bu. Jangan dibilang enggak. Allah sudah memanggil ibu, ibu bilang entar ya Allah. Hati ibu seperti itu bilangnya, hakikatnya. Nanti kalau Allah bilang, Bapak saya minta duit, kata ibu nih, kata Allah, entar Pak bilang, jawab entar. Kira-kira seneng gak? Pun demikian Allah, teman Allah gak murka sih, Allah gak marah ya. Kita gak disuruh nyari Tuhan, kita gak disuruh menyebarkan Islam, kita gak disuruh berdakwah, ya, gak sama medan perangnya dengan mereka para nabi. Kita disuruh menegakkan agama Allah lewat pribadi kita dan keluarga besar kita aja. Ya usahakan dulu, ya. Ada beberapa risalah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hari ini saya ingin menyampaikan 3 risalah aja perihal tentang risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau kebanyakan takut nggak muat nih, ya otak kita menerimanya, karena masing-masing kita punya daya kemampuan yang terbatas, ya daya cernanya kita terbatas. Satu konsep, satu prinsip, ketika kita belajar tentang risalah mereka para nabi dan juga rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'annya seluruhnya, ya. Kita kenal berapa nabi yang Allah hadirkan ke alam dunia ini? 124.000 nabi. Banyak banget. Tapi yang dikenal, yang dikenal sama ibu-ibu 25 orang nabi. Coba sebutin dari 1 sampai akhir. Kagak hafal Pak Ustaz. Ibu mah hafalnya warna merah cepetan ya. Allah kirim 25 orang nabi aja kita masih lupa. Bagaimana Allah kisahkan kalau 124.000 nabi? Ya, banyak nabi. Jumlah rasul berapa? 315 orang rasul. Yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an cukup 25 orang nabi. Ya, 25 orang nabi dan rasul yang Allah ceritakan risalahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari 25 orang nabi, Allah pilih 5 menjadi nabi yang utama. Ibu kalau dulu belajar dengar istilah nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya. Dari 5 orang nabi Allah pilih satu lagi, nabi yang paling utama, nabi yang paling mulia, dia adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Bu, hari ini ibu harus punya konsep, punya prinsip ketika ibu mempelajari risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa prinsipnya? Ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala ketika belajar tentang risalah mereka para nabi dan rasul. Apa prinsipnya? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Nih prinsipnya. Hafal enggak? Enggak Pak Ustaz. Orang Pak Ustaz baru nyampein sekarang. Ya ibu nggak usah ngafal dah, dengerin aja yang baik ya. Ya modal kita kan kebanyakan jibing, betul nggak? Ngaji, kuping. Keluar dari masjid lu, ngaku ya? Iya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan risalah mereka para nabi dan rasul yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa sih? Ma nusabbitu bihi fuadak. Yang pertama Allah ingin kokohkan hati kita. Allah ingin mempertebal keyakinan, keimanan kita umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ibu dengar risalah mereka para nabi dan rasul,
yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran lewat ceramah para ustadz, para kiai, para habaib, itu menjadi bertambah nilai iman ibu. Ya, makanya kalau dengar risalah mereka para nabi dan rasul yang disampaikan oleh mereka para ustadz, para kiai, para habaib, didengerin biar iman kita tuh nambah. Manusabbitu bihi fuada, agar Allah memperkokoh nilai dari sebuah keimanan yang ada dalam diri manusia. Ini yang pertama. Catat. Yang kedua, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'aka fi hadhil haq. Karena di dalam risalah mereka para nabi dan rasul ada terdapat nilai kebenaran di dalamnya. Ada yang hak, benar adanya. Ya, enggak cerita bohong. Kalau ibu boleh jadi mau tidur, ya, kasih dengar dongeng anak tentang cerita Superman, tentang cerita Spiderman. Kalau orang tua dulu cerita tentang Bubu, Bona, ya, itu cuma risalah dongeng belaka, ya, bohong isinya, ya. Tapi kalau bicara risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ja'aka fi hadhil haq, karena di dalamnya terdapat kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtahin. Kebenaran itu hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi nilai keraguan. Jadi kita harus yakin bahwasanya risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an itu benar semuanya. Benar adanya. Yang kedua, ya. Yang ketiga, wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Ya. Ibu cerita dengan cerita Nabi Adam alaihissalam, dengan risalah Nabi Adam alaihissalam. Apa sih hikmahnya? Ketika Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam, iblis disuruh sujud, tapi iblis menolak. Ini bentuk keingkaran pertama yang bisa ibu pelajari, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ibu, tanpa adanya bapak, tapi semuanya diperintahkan untuk sujud, termasuk dia malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iblis laknatullah tidak mau menyembah Nabi Adam. Tuh. Jadi kalau orang-orang yang nggak mau menyembah Allah, yang nggak mau sholat, anak keturunan ibu yang bilang, ya. Wa mau'izah, ada nasihat di dalamnya. Ibu bicara risalah Nabi Nuh, apa yang tergambar? Oh, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat perahu yang datang berbondong-bondong, pasangan-pasangan dari binatang-binatang yang pasang-pasangan. Semuanya untuk menyelamatkan dirinya dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Hari ini ibu bicara, dengar cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini nanti akan ada nasihat di dalam. Wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Yang keempat, bahwasanya risalah mereka para nabi dan rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di sana ada terdapat perenungan, ada ibrah, ada hikmah, ya. Wa dzikra lil mu'minin, ada sebuah pemikiran bagi mereka orang-orang yang beriman. Ibu setelah dengar risalah Nabi dan Rasul, banyakin berpikir, Bu, kok bisa ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar tapi tidak kebakar? Mikir, Bu. Karena di sana luar biasa. Ini saya mau mengawalin dengan dibakarnya Nabi Ibrahim, tapi nanti aja tuh ya, undang aja lagi ya. Iya. Ya, nanti insya ada beberapa risalah yang ingin saya sampaikan, 3 aja hari ini. Ada hikmah di dalamnya, ada nasihat di dalamnya. Yang pertama, ibu dengar dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Ini dasar landasan utama. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ingat, Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat perintah. Wa atammahunna, maka kalimat perintah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Kalimat perintah itu dalam maknanya di dalam Al-Quran secara literatur itu banyak perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Satu kalimat perintah aja. Yang pertama kita dengar satu kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Ibrahim diperintahkan oleh Allah? Wahai Ibrahim, kamu hijrah. Ajak istrimu Siti Hajar dan juga Ismail kecil dari kota Syam yang ada di negara Palestina menuju kota Al-Mukarramah yang ada di Makkah. Ya, Bu. Ini kenapa kok Nabi Allah Ibrahim, Pak Ustaz, diperintahkan hijrah? Karena sifat wanita pada hakikatnya, pada intinya dia punya rasa cemburu. Siapa yang cemburu, Pak Ustaz? Perhatikan. Yang cemburu istri pertamanya, yaitu Siti Syarah. Nabi Allah Ibrahim istrinya berapa, Bu? Berapa, Bu? Mau dengar berapa istrinya? Ibu punya bapak, istrinya satu. Ya udah cukup satu. Ya, nggak bisa. Model kita mah laki-laki yang nyontoh mereka para nabi. Siti Sarah karena seorang wanita biasa, dia cemburu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lewat Siti Hajar, istri yang kedua. Karena pernikahannya Ibrahim dengan Siti Hajar dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki keturunan yang namanya Sementara Ibrahim dengan Siti Sarah walaupun sudah menikah lama belum dikasih anak karena Allah belum merestui. Ya, paham, Bu? Karena cemburu. Padahal Siti Hajar itu adalah, kalau bahasa kita tuh oleh-oleh dari kerajaan Arab yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam waktu kecil, dirawat, dibesarkan di dalam rumah tangganya hingga dewasa. Ketika menikah dengan Ibrahim, Siti Sarah belum dikaruniai anak, maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Allah Ibrahim mempersilakannya untuk menikahi Siti Hajar. Ada di sini perempuan yang ngasih kesempatan buat suaminya untuk menikah lagi? Oh tidak. Iya. Ntar dulu Pak, langkain mayat saya. Allah kirim. Siti Syarah menghendaki pernikahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Lantas kemudian Allah berkehendak lewat pernikahannya dengan Siti Hajar, maka Nabi Allah Ibrahim buah cintanya menghadirkan Nabi Ismail alaihissalam. Pagi-pagi buta nih, diawali dengan pagi-pagi buta dengan berbekal untuk 2 hari perjalanan, Bu, dari kota Syam yang ada di negara Palestina menuju kota Makkah Al-Mukarramah, yang saat itu kota Makkah dalam kondisi berupa gurun pasir yang luas, gersang tandus, tidak ada pepohonan di dalamnya, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Bu, biasanya Bapak punya istri kedua umpamanya, kira-kira tega nggak naruh istri keduanya itu di tempat yang gurun pasir, tandus, gersang, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya? Bohong. Ya, kebanyakan mereka para bapak, para suami yang habis menikah lagi, istri keduanya dimanja, ditaruh di hotel, ditaruh di kontrakan, ditaruh di rumah yang indah, yang mewah, yang megah. Ya, Pondok Indah Mall pokoknya, taruh di sana di mallnya, ditaruh di mallnya. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini tidak, Bu. Dia ketika menikahi Siti Hajar lantas kemudian mendapati anak yaitu Ismail yang masih kecil saat itu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah agar kecemburuan Siti Syarah tidak bertambah dan bertambah menjadi sebuah kebencian. Allah kirim. Karena ini adalah kalimat perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan rasa tega, ya, bahasanya enggak tega dah, ya, meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail kecil di kota Makkah Al-Mukarramah, yang saat itu kota Makkah adalah gurun pasir yang luas, yang tandus, tidak ada pepohonan di dalamnya, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Bayangin tuh, Bu. Ditinggalkan begitu saja sampai di kota Makkah, Siti Hajar dan Ismail kecil tanpa menoleh sekalipun. Tega nggak kira-kira, Bu? Hingga Siti Hajar mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, sini sebentar.
Betapa teganya engkau meninggalkan istri dan anakmu yang masih kecil di satu lembah, yang saat itu masih lembah ya. Yang di satu lembah di gurun pasir yang begitu tandus, wahai Ibrahim. Cuek Ibrahim. Enggak diabaikan omongan Siti Hajar saat itu. Dia terus berjalan sampai menuju negeri Syam di Palestina. Banyak pertanyaan saat itu. Hingga pada satu kalimat di mana Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah hijrah ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Makanya Nabi Ibrahim ketika dengar kalimat Allah, dia menoleh, dia nengok, ya, disamperin ke Siti Hajar. "Benar wahai istriku, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Siti Hajar? Ini istri yang luar biasa hebat. "Wahai Ibrahim, kalau ini memang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kalimat perintah hijrah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, aku ikhlas, aku ridha. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan hambanya." Satu hal yang perlu ibu ingat, ya, menjadi sebuah pembelajaran kita hari ini. Ketika Siti Hajar ditinggalkan di gurun pasir yang tandus gersang, nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya, dia bangun sugesti bahwasanya ini kalimat perintah datangnya dari Allah dan Allah enggak pernah menelantarkan hambanya. Kalau ibu istri kedua ditaruh di rumah kontrakan, udah tenang bu, banyak tukang nasi uduk, tukang nasi kuning, tukang lontong sayur. Ini ditaruh di padang pasir yang luas tandus gersang, nyaris nggak ada kehidupan di dalam. Dibangun sebuah sugesti bahwasanya dia bersama Allah, dia bersama Tuhannya yang Maha mencintai. Ibrahim kira-kira tega nggak di situ? Tega bahasanya. Padahal Ibrahim alaihissalam, Nabi kita, adalah dia seorang Nabi yang cinta pada istri-istrinya. Dia cinta sama Siti Sarah, dia cinta sama Siti Hajar, bahkan dia cinta sama Ismail kecil. Tapi cintanya jauh lebih utama, lebih besar, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau Allah dicintai dan Allah mencintai, sebuah sinergi yang luar biasa. Ya, karena cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi, taruhannya adalah iman. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu hatta yakunallaha wa rasuluh. Tidak sempurna seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apa? Ahlihi, hartanya, keluarganya, wa malihi, hartanya, wan nasi ajma'in, bahkan seluruh manusia pada umumnya. Lihat bu, hadis Nabi tegas mengatakan bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus di atas segalanya. Ibu harus cinta sama Allah, ibu harus cinta sama suami. Kalau dilihat dari risalah ini, Siti Hajar adalah seorang istri yang taat pada Allah, taat pada suami. Bu, suami itu berat loh, beban tanggung jawabnya. Ketika ijab kabul telah terjadi, tunai, dibayar tunai, selesai urusan semuanya. Tanggung jawab seorang perempuan yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki saat itu pindah alih dari tangan orang tuanya kepada tangan suaminya. Jadi kalau ibu sudah dinikahi oleh suami ibu, semua bentuk tanggung jawab dibebankan kepada suami. Dosa ibu lakukan, tanggung jawab suami. Luar biasa bu, makanya taat sama suami. Diawali dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bu, luar biasa. Ketika sugesti itu dibangun, karena ini adalah perintah dari Allah, dan Siti Hajar yakin bahwasanya kalimat perintah tentang hijrah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mentaati perintah Allah, dan yang kedua dia harus taat pada perintah suami. Lantas kemudian Nabi Allah Ibrahim setelah mengatakan bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari kota Makkah menuju negeri Syam di Palestina. Dalam perjalanannya Nabi Allah Ibrahim berhenti sejenak. Dia angkat tangannya setelah meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil. Dia angkat tangannya, dia doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat doanya ibu bisa lihat di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Apa doanya Pak Ustaz?
Ini menjadi sebuah rekomendasi buat kita umatnya Rasulullah SAW. Kalau bapak punya ibu punya suami seperti doanya Nabi Allah Ibrahim AS. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Perhatikan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta doa sama Allah subhanahu wa ta'ala setelah menitipkan kepada Allah tentang istri dan anak keturunannya di satu lembah yang tandus, gersang nyaris tidak ada kehidupan di dalamnya. Nabi Allah Ibrahim katakan dalam kalimat ayat Allah ini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Allah, telah aku titipkan istri dan anak keturunanku, sebahagian istri dan anak keturunanku di satu lembah yang tandus dekat dengan rumahmu yang dihormati, yaitu rumahnya Allah, Baitullah. Ibu perlu tahu nih, ternyata Siti Hajar dan Ismail kecil itu ditaruh dekat dengan Ka'bah Baitullah. Ka'bah itu dibangun oleh siapa? Yang pertama, Ka'bah itu dibangun oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas turun kepada Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam kemudian dilanjutkan dengan yang namanya Nabi Nuh alaihissalam. Jeda waktunya amat panjang, setelah terjadi banjir bandang habis semuanya. Ya, hingga tidak nampak terlihat yang namanya Baitullah, Ka'bah Baitullah. Nanti di cerita yang kedua. Perhatikan Bu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Allah, telah aku titipkan sebahagian istri dan anak keturunanku di satu lembah yang tandus dekat rumahmu yang dihormati, dekat rumahmu yang dimuliakan, yaitu Ka'bah Baitullah. Perhatikan kalimat doa yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim dalam kalimat doanya dia nggak minta kemewahan dunia, dia nggak minta kenikmatan dunia, dia nggak minta menjadi kebutuhan apa sih Siti Hajar dan Ismail kecil saat itu. Kan dia minta. Pertama kali yang dia minta dalam kalimat doanya, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Kenapa kok yang diminta sholat? Ya Bu, kalau kita mau tarik sejarah, kalau Nabi Muhammad SAW wahyu yang pertama turunnya adalah surat apa Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Nabi dalam risalahnya mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, wahyu yang pertama kali turun adalah ayat Allah yang berbunyi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Nih ayat atau wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini perlu tahu ya. Kenapa sih yang diturunkan wahyu seperti itu? Karena dalam ayat ini dijelaskan innani anallah. Ini sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Maka tidak ada Tuhan melainkan Allah dan kamu untuk bisa menyembah kepadaku. Lewat apa? As-salata li zikri. Salat untuk mengingatku. Jadi kalau mereka para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, tugas mereka para nabi dan rasul menyampaikan kalimat la ilaha illallah, memperkenalkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biar paham ya. Pertama, doa yang diminta Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan kemewahan dunia, bukan kenikmatan dunia, bahkan bukan kebutuhan apa yang diminta oleh Siti Hajar dan Ismail kecil. Tapi yang diminta adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak keturunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat apapun keadaannya. Ibu lagi miskin tetap ibu sholat, ibu lagi sakit ibu tetap sholat, ibu lagi banyak utang tetap sholat, ibu lagi banyak persoalan tetap sholat karena wajib. Dan ibu sudah tidak lagi sholat ketika ibu sudah Jadi kalau orang ada yang masih nggak sholat, berarti dia sudah
Mati. Paham Bu ya? Rabbana liyuqimus shalah. Berkah dari permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lewat kalimat doanya, ya Allah jadikanlah mereka istri dan anak keturunanku ada mereka orang-orang tetap mendirikan sholat. Kalimat doa yang kedua, faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah jadikanlah mereka manusia yang ada di atas muka bumimu ya Allah cenderung kepada keduanya, yaitu Siti Hajar dan Ismail kecil. Ini kalimat doa yang kedua langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat satu proses dari sebuah sugesti keyakinan Siti Hajar yang saat itu bekalnya cuma 2 hari habis. Ismail kecil lapar, merengek-rengek minta air susu. Nggak ada lagi dalam air susunya pada Siti Hajar. Makanya Nabi Ismail saat itu yang masih kecil merengek-rengek menangis minta minum. Allah Karim. Tugas seorang ibu menjadi mulia ketika dia memperhatikan apa kalimat perintah yang diperintahkan oleh suaminya, apa kalimat perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menjadi sebuah tanggung jawab terhadap moral, adab, akhlak dan keimanan anaknya. Siti Hajar nggak diam Bu. Dia berlari kecil dari Safa Marwah 7 kali banyaknya untuk menjadikan sebuah kehidupan buat yang namanya Ismail yang saat itu merengek-rengek menangis. Lihat bagaimana endingnya dari sebuah kinerja, dari sebuah kerja keras. Dia nggak diam Siti Hajar, lari-lari kecil dari Safa Marwah karena menjadi sebuah perintah dalam ibadah haji dan umroh. Ya. Didatangkan air oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar taruh anakmu di atas muka buminya Allah di situ. Hingga Allah Subhanahu wa taala dengan Maha Kuasa dihentakkan kaki-kaki kecil Ismail saat itu keluar air. Keluar air dari muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Air itu memancar tuh, keluar pelan-pelan. Hingga Allah hadirkan malaikat Jibril alaihissalam dan juga lafaz yang keluar dari Siti Hajar lewat mulutnya dikatakan zam berkumpullah. Kalau saja malaikat Jibril alaihissalam, kalau saja Siti Hajar nggak berdoa dengan lafaz zam, maka air yang keluar saat itu akan tumpah naik ke darat dan akan merendam yang namanya bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia akan kerendam dengan air zam. Karena kalimat doanya zam berkumpul. Sedikit Bu, sumur seperti sumur. Hingga pada akhirnya air itu bertambah, berkah jadinya. Kalimat doa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah jadikanlah keturunanku adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Lewat sholatnya, karena doanya keluar air menjadi sebuah harapan kehidupan. Nabi Ismail bisa minum, Siti Hajar bisa minum, bahkan orang yang ada di sekitarnya yang saat itu cuma ada Siti Hajar dan Ismail kecil mulai datang ke kafilah rombongan suku ya pada datang. Kafilah pertama adalah Bani Zurhum. Bani Zurhum datang ke kota Mekah, dilihat ada air. Ini siapa yang punya sumur? Oh Siti Hajar. Saya perlu air. Oh silakan minum. Ini doa, faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah buat hati manusia semuanya yang ada di atas muka bumimu ya Allah cenderung kepada siapa? Kepada keduanya yaitu Siti Hajar dan Ismail kecil. Ternyata doa ini respeknya Bu sampai nanti yaumil qiyamah. Ibu bayangin, ibu kira-kira udah berangkat haji apa umroh? Belum sama sekali Pak Ustaz. Cenderung nggak pengen nggak? Pengen. Amin, mudah-mudahan kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak ibadah haji dan umroh. Doanya Nabi Allah Ibrahim, Rabbana faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah buat kecenderungan pada hati-hati manusia semuanya yang ada di muka bumimu ya Allah untuk keduanya Siti Hajar dan Ismail kecil. Air jam-jam Allah hadirkan, lantas tumbuh kembang, kemudian yang namanya kota Mekah gurun pasir yang tandus mulai tumbuh-tumbuhan. Allah Karim. Nanti akan muncul doa yang ketiga. Ya, dikasih sama Allah air zam-zam menjadi sumber kehidupan. Dan ini adalah respek daripada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari doa yang pertama muncul doa yang kedua dan doa yang ketiga, Rabbana apalagi
Faj'al afdatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berilah rezeki lewat Engkau hadirkan tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Lewat air Zam-Zam maka tumbuh tuh kota Mekah menjadi subur, gemah ripah wa jinawi. Allah karim. Dan yang keempat doanya la'allahum yashkurun. Jadikan keduanya mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Kalau kita lihat kancah kehidupan sekarang, berapa banyak orang yang tadinya miskin dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi sombong, nggak bersyukur lagi sama Allah karena kekayaan dia dapat dari hasil kerja kerasnya katanya. Orang yang tadinya bodoh belajar dikehendaki oleh Allah menjadi pintar, menjadi pandai, sombong dengan kepintarannya. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta la'allahum yashkurun. Jadikan mereka keduanya adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ya, orang yang bersyukur atas nikmat Allah ditambah tuh. Orang yang enggak bersyukur ingkar pada nikmat Allah bukan dicabut nikmatnya tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang teramat sangat pedih. Allah. Belajar dari kalimat doa dengan 4 kalimat doa. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka istri dan anak turunanku adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya, ujian ibu belum berat jika dibandingkan dengan Siti Hajar. Ya Allah, jadikan kecenderungan Rabbana faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Buat kecenderungan hati manusia kepada keduanya, yaitu Siti Hajar dan Ismail kecil. Warzuqhum minas samarat, beri mereka rezeki dengan Engkau hadirkan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Subur kota Makkah saat itu dengan munculnya air Zam-Zam. Diminum sama Siti Hajar, diminum sama Ismail, diminum sama Bani Zurhum, terus sampai orang yang namanya Medlen Cibitung, ya Medlen Tambun ikut-ikutan minum air Zam-Zam. Ya enggak? Itu karena doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang berangkat haji, orang berangkat umroh pasti bau air. Dan ini adalah bukti dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi. Dan Siti Hajar dengan Ismail kecil terus bersyukur. Barter air Zam-Zam dengan barang, barter air Zam-Zam dengan makanan. Allah karim. Jadi semua kehidupan ada di dalamnya. Allah jadi. Ya, sampai satu ketika Nabi Allah Ibrahim kita kenal sebagai sang penyeberang. Dia seberangi apa? Dia seberangi negeri Sam dan yang ada di Palestina sampai ke kota Makkah. Maka ini dikatakan sebagai sang penyeberang atau dikatakan sebagai Abdul Rahim, seorang hamba yang punya kasih sayang pada istri dan anak-anaknya. Luar biasa. Dia tengokin lagi, dia tengok datang ke Palestina, dia tengok yang namanya Siti Syarah. Dia datang ke Makkah, dia tengokin Siti Hajar dan Ismail kecil. Sampai tumbuh kembangnya nih anak. Allah kirim. Sampai tumbuh kembangnya Ismail, ada kalimat perintah lagi. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Allah memberikan kalimat perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam fa'atammahunna. Maka kalimat perintah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apa kalimat perintahnya? Selanjutnya Nabi Allah Ibrahim ajak anakmu bangun pondasi dakwah, pondasi Ka'bah. Malaikat Allah telah bangun Ka'bah, terus turun kepada Nabi Adam alaihissalam, lanjut kepada Nabi Nuh alaihissalam, dihempas banjir bandangnya Nabi Nuh. Itu karena yang namanya Ka'bah Baitullah, hampir nyaris hilang. Makanya Allah perintahkan, wahai Ibrahim, laksanakan perintahmu, yaitu bangun pondasi Ka'bah. Ibu bisa lihat bagaimana ayat Allah memberikan penjelasan tentang risalah ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat perintah kepada Ibrahim dan Ismail untuk bersama-sama membangun pondasi Ka'bah Baitullah. Maka Ka'bah pada saat itu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuh ibu nanti kenal yang namanya Hijri Ismail. Itu batu yang dibawa sama Ismail ditumpukin jadi yang namanya Hijri Ismail. Ibu ya.
Mekah, kota Mekah, ada Baitullah, ada Ka'bah. Itu dibangun sama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun literaturnya sejak di zaman Nabi Muhammad SAW sampai sahabat sampai saat ini telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bayyiti wa Ismail. Dan ingatlah oleh kalian tentang apa? Tentang kalimat perintah yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Ismail untuk membangun pondasi Ka'bah. Pelan-pelan pondasi Ka'bah didirikan. Di sana lagi-lagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gak minta upah, Bu. Gak minta dihargain, tapi dia doa sama Allah. Lihat doanya, perhatikan doanya. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bu, orang kalau diperintah pasti minta upah. Betul? Pasti minta kemewahan. Nabi Allah Ibrahim gak minta. Dia cuma minta, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amalan-amalan ibadah kami, karena Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui, wahai Allah. Ini yang pertama doanya. Endingnya adalah doa yang kedua. Doa yang kedua, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa yang kedua, ya Allah, jadikanlah diriku, istri dan anak keturunanku adalah orang-orang yang taat dalam memenuhi syariat-syariat Islam, agama yang penuh dengan nilai-nilai keselamatan. Nabi Allah Ibrahim minta agar anak istrinya adalah orang-orang yang taat atas perintah Allah, yaitu syariat-syariat Islam. Halal dia kerjakan, haram dia tinggalkan, mubah, makruh dan sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, diperhatikan tentang syariat Islam. Kalau kita kan kagak, nggak punya duit, dikasih rezeki yang halal alhamdulillah, yang haram tutup mata. Ya, tapi diterima. Betul nggak? Beda dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, dia minta anak keturunannya dan bahkan dirinya adalah orang-orang yang taat pada perintah Allah, pada syariat-syariat Islam. Rabbana waj'alna muslimaini, wahai Allah, jadikanlah diriku dan anak keturunanku, istri dan anak keturunanku adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang selamat, orang-orang yang senantiasa menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya untuk dirinya, bukan untuk istrinya, bahkan bukan untuk anaknya, tapi untuk keturunannya, yaitu kita. Karena garis keturunan kita adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ismail, terus sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah generasi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham gak Bu sampai di sini? Insya Allah ya, bagus ya. Takut saya udah ceritain lama banyak ya, dengan ilmu yang banyak, gelap jadinya. Ya. Pertama, ending hijrahnya doa Rabbana liqumis shalah. Yang kedua, minta syariat Islam tetap dijalanin. Waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Yang ketiga, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukin bagaimana caranya haji, manasik haji. Bagaimana manasik umroh, ya Allah tunjukin, ceritain, jelasin. Pada siapa? Umatnya. Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah membangun pondasi Ka'bah, dia diri di atas tuh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, segini Bu. Labbaik la syarika lak labbaik, sendirian. Kalau orang bilang sekarang pelok kali ya. Orang sampai dia bertanya Siti Hajar, wahai Ibrahim, kenapa sih teriak-teriak gitu? Ini perintah Allah untuk memanggil umat Islam seluruhnya. Sampai digelarnya yaumil qiyamah, orang banyak dipanggil oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, karena ini panggilan ya. Enggak orang kaya Bu yang dipanggil. Orang kaya banyak duitnya tapi belum bisa berangkat haji, banyak enggak?
Banyak orang miskin gak punya apa-apa dipanggil sama Allah, berangkat duitnya dari mana? Allah yang punya kehendak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Allah Karim, menjadi doa yang respeknya kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ditunjukin bagaimana caranya manasik haji, manasik umrah. Allah Karim. Rabbana arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, terima taubat-taubat kami ya Allah. Karena apa? Innaka antat tawwabur rahim. Karena Engkau Maha menerima taubat. Tetap dia menjadi masa orang yang bersalah. Enggak kayak kita, baru sholat, baru datang ke pengajian udah sombong. Nih gua orang soleha, nih gua istri yang soleha, tak perlu sombong. Ya, udah datang aja ke pengajian, dengerin Ustaz ganteng ngobrol, ya, cerita, ya Allah, ya. Santai. Ya. Dia minta wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkan bagaimana caranya manasik haji, bagaimana caranya manasik umrah. Hingga doa ini sampai nanti digelar di yaumil qiyamah. Kita ditunjukin. Nah, literaturnya bagaimana? Doa selanjutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, hadirkan seorang nabi, hadirkan seorang rasul dari golongan mereka. Yaitu siapa? Seorang rasul yang mampu menyampaikan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, hadirkan seorang rasul dari mereka yang mampu menyampaikan ayat-ayat-Mu yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mampu menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-hikmah. Karena Engkau yang Maha Pengasih ya Allah, Maha Perkasa ya Allah, dan Maha Antal Azizul Hakim, banyak bijaksana. Ini doanya Nabi Allah Ibrahim. Allah hadirkan tuh Nabi Muhammad, ya, yang mengatur semua bentuk literatur perjalanan haji umroh sampai pelaksanaannya, bagaimana manasik haji, bagaimana manasik umroh. Doanya Nabi Ibrahim alaihis. Tuh ibu punya anak TK, diajarin manasik kan? Ini diajarin. Sampai ibu berangkat haji nanti diajarin juga manasik. Ini doanya, respek daripada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu tinggal 5 menit. Ya, alhamdulillah 2 risalah sampai. Ya, ingat Bu ya, pelajaran ini banyak ya yang bisa kita terima. Mudah-mudahan menjadi ibrah, pembelajaran buat kita yang baik. Lantas risalah yang ketiga, biar cepat. Ya, risalah yang ketiga, Nabi Allah Ibrahim sebagai seorang yang soleh, nggak soleh sendirian Bu. Kalau ibu punya suami, dia datang sholat berjamaah ke masjid, dia datang pengajian, solehnya sendirian, istrinya kagak diajak, anaknya kagak diajak. Karena alasannya susah Ustaz, istri saya bandel. Kalau diajak ngaji bandel, anak saya kalau disuruh sholat bandel. Ini memang resiko Bu, karena yang diminta, yang dituntut seorang laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar mendidik istri dan anaknya. Sabar pada kapasitas yang lebih. Ketika ibu punya anak, waktu subuh dia tidur nyenyak, tega nggak ngebangunin untuk berangkat sholat? Agak tega Pak Ustaz. Ya, masih kecil aja udah nggak tega, nanti SMP nggak tega lagi, SMA ibu dilawan. Percaya omongan saya, nggak gampang Bu. Ya, Zuhur tuh anak main kemana? Adakah anak ini bisa berangkat ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid? Asar dicari lagi mama bapaknya, suruh berangkat sholat ke masjid. Maghrib isya, capek kita sebenarnya. Betul nggak? Ya, ending daripada doa Rabbana liyuqimus sholat. Kadang orang bicara dalam sebuah kapasitas rumah tangga, seorang suami, seorang istri, dia bicara kami adalah keluarga yang sukses. Kenapa? Karena sudah mencetak anak menjadi generasi keturunan yang luar biasa. Dia punya pekerjaan, dia bisa mandiri, dia punya jabatan dalam pekerjaannya, dia bisa ngasih uang orang tuanya. Itu bukan barometer Bu. Tapi barometer orang yang sukses adalah kalimat doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana liyuqimus sholat. Ya Allah, jadikan keturunanku adalah keturunan yang senantiasa mendirikan sholat apapun keadaannya. Ibu dikatakan sukses, bapak dikatakan sukses karena punya anak, udah nggak lagi diperintahkan sholat, tapi dia berangkat sendiri ke masjid untuk ibadah sholat berjamaah di masjid. Baru dibilang sukses. Betul. Gampang nggak?
Enggak gampang, susah. Ya, udah sampai pada satu kalimat perintah, wa idzi watala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'tammahunna. Lagi-lagi kalimat perintah diingatkan oleh Allah. Ibrahim, sembelih anakmu. Siapa? Ismail. Bu, perhatikan, kita masih punya waktu 7 menit. Tadi berasa saya bicara diawali dengan 10-5 menit. Sabar ya. Insya Allah. Falamma balagha sa'ya ma'ahu sa'ya qala ya bunayya aqimis shalah ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza. Apa kata Ibrahim? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bu, lihat As-Saffat ayat 102 menjadi sebuah pembelajaran buat kita tentang risalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Nabi Allah Ibrahim adalah orang yang soleh. Istrinya Siti Hajar adalah orang yang soleha. Walaupun ditinggalin lama, tapi dia tetap jaga kesolehannya. Dia didik anaknya yaitu Ismail dengan nilai-nilai kesolehan. Makanya anak nggak ngelunjak, Bu. Sampai ketika perintah ini diingatkan oleh Allah. Kenapa kok Allah merintahkan Nabi Allah Ibrahim lewat mimpinya? Karena ada satu kisah, Bu, sebelumnya. Nabi Allah Ibrahim pernah menyembelih 100 ekor unta, 300 ekor lembu atau sapi, 1000 ekor domba atau kambing. Dulu sebelum dia menjadi saat sekarang itu. Ya. Sudah aku yang namanya sembelih 100 ekor unta, 300 ekor lembu atau sapi, 1000 ekor domba atau kambing. Semuanya aku sumbangkan kepada masyarakat. Sombongnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya itu, kalau saja, lihat perkataan Nabi Allah Ibrahim, kalau saja Allah perintahkan untuk diriku menyembelih anakku, akan aku laksanakan perintah Allah. Allah karim. Sombongnya saat itu. Hingga Allah hadirkan di hari Tarwiyah, hari keraguan-raguan di tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Nabi Allah Ibrahim diingatkan, wahai Ibrahim, kamu pernah mengatakan bahwasanya kalau sudah punya anak, anaknya mau disembelih. Ragu. Ini mimpi dari Allah apa dari setan? Sampai di tanggal 9, yaitu waktu orang wukuf di Arafah. Saat itu Allah kembali ingatkan lewat mimpinya. Sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di pagi harinya menceritakan kepada anaknya. Ya, ayat ini menjadi rekomendasi buat kita. Kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha sa'ya ma'ahu ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, aku malam bermimpi telah menyembelihmu Ismail. Apa kata anaknya? Anaknya Ismail gak bisa bilang lagi ya abah, wahai ayah, wahai bapak dengan kalimat abah, abi nggak kayak orang-orang sekarang, abi, umi, abi, umi cintanya mesra banget, kayaknya soleh banget. Padahal sholatnya masih pelan-pelan bentong, ngajinya masih miring-miring. Allah karim. Pengennya mesra, pengennya agama. Allah karim. Orang yang belajar demikian, ya, bertahap semua. Bukannya merendahkan ya. Ya abah enggak, ya buya enggak. Tapi Al-Quran mencatat, ya abati, satu kalimat kemuliaan seorang anak kepada orang tuanya. Af'al ma tuhmar, kerjakan wahai ayah. Kalimat ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sembelih aku wahai ayah, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku nanti menjadi orang yang sabar. Enggak kayak anak sekarang ya, Bu ya. Jangankan disuruh penggal, disuruh sholat aja marah kita, Bu. Ya, susah banget, males banget. Disuruh beli gas, males banget. Apalagi dipotong lehernya. Dia Allah karim. Bukan kekerasan yang diajarkan oleh Allah, tapi pengorbanan yang Allah minta. Buktikan cintamu wahai Ibrahim kepada Allah. Allah cemburu. Karena Ibrahim lebih cinta pada istri dan anaknya. Allah cemburu sama Nabi Allah Ibrahim. Sampai-sampai Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya Allah, Bu, Nabi Allah Ibrahim, buah pernikahannya dengan Siti Sarah itu nunggu sampai umur 96 tahun istrinya. Kalau dalam risalah lain 100 tahun
Siti Sarah baru dikasih karunia anak. Sampai datang malaikat-malaikat Allah malam-malam. Ibrahim, istrimu akan melahirkan. Ibrahim, istrimu mengandung. Ibrahim, istrimu Sarah akan punya anak. Senyum di belakang. Karena datangnya malaikat malam-malam tuh. Nanti kita ceritain lagi karena waktunya panjang. Senyum Siti Sarah saat itu. Kenapa? Dinamakan namanya Ishak, artinya tersenyum. Apakah mungkin wahai Allah, umurku sudah 100 tahun bisa dikarunia anak? Karena usia kayak gitu ibu aja 50 udah menopause ya. Ya, nggak tahu kalau ibu kawin lagi sama anak muda berondong kaya, cepat kali punya anak. Allah kirim 90 tahun. Bahkan dalam satu catatan risalah Nabi Allah Ibrahim doa tuh Bu, dalam pernikahannya sampai 86 tahun, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ibu doa seperti itu Bu, ya, untuk anak-anak keturunan ibu. Kalimat soleh harus ada. Min dzurriyyatin bihim bi imanihim. Kita pengen anak kita adalah keturunan yang soleh, soleha, beriman seperti imannya orang tuanya. Ibu punya anak bandel, bacain Bu. Enggak gampang soal disuruh surat, Pak Ustaz, bacain. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pegang tuh bununnya kalau dia lagi tidur. Anak saya udah gede Pak Ustaz, udah liatin aja dia lagi tidur tuh bacain. Karena doa ini, ya bacaan ini adalah surat kemuliaan biar jadi mulia. Ya, dadanya pegang, baca alam nasrah laka sadrak. Dia mau keluar, bacain surat Al-Ikhlas, surat Tabat. Ya, saya baru tahu Pak Ustaz. Iya, karena kita ngaji hari ini. Karena kita baru tahu hari ini dapat ilmu. Ya. Dia kemudian apa kata anaknya? Ya abatir al-matu'mar satajiduni insyaallah taala minal sabirin. Ya Allah, kerjakan. Supaya aku dapatin nanti kamu, dapati aku menjadi orang yang sabar. Ini banyak risalahnya. Sampai diganggu oleh setan laknatullah. Ibrahim, tega kamu. 86 tahun kamu doa sama Allah. Udah punya anak, anaknya mau disembelih. Ini perintah Allah. Dilempar tuh setan. Ya, jadi Islam melompat. Datang setan iblis laknatullah kepada Siti Hajar. Wahai Hajar, kamu tahu nggak Ismail mau dibawa kemana? Ya, dia mau dibawa ke atas gunung. Dia mau dipotong. Mana ada orang tua, bapak motong anaknya. Ini kamu setan laknatullah. Prak, dilempar lagi. Ini perintah dari Allah. Oh, perintah dari Allah. Benar. Jangankan Ismail, saya istrinya rela dipotong. Allah jadi. Lihat Bu, istri yang solehat luar biasa. Ibu disuruh nahan duit aja susah. Iya kan? Hemat ya Bu ya, dapat duit 100 juta hemat. Hematnya Allah karim. Ya. Ini kalimat perintah. Jangankan anakku, aku yang disembelih oleh suamiku Ibrahim. Rela karena ini perintah dari Allah. Ibrahim diuji. Ya, terus kemudian Siti Hajar diuji. Ismail pun diuji dengan Allah hadirkan iblis laknatullah. Ibrahim, lu tahu nggak mau kemana dibawa sama bapak lu? Bahasanya. Lu mau dibawa, mau dipenggal, mau disembelih leher. Apa benar orang tua mau memotong anaknya? Kagak mungkin. Ini perintah dari Allah. Alhamdulillah ini perintah dari Allah. Aku laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dilempar lagi. Inilah istilah yang namanya yang namanya melong. Dah, kalau saya ceritain panjang ya, sampai golongnya menjadi lemah, ternyata udah diasah pakai batu, batunya jadi hancur semuanya. Padahal cuman leher, batu aja terbelah dua sama golongnya kapaknya Nabi Allah Ibrahim. Ya, kalau terlalu diceritain terlalu panjang. Intinya apa? Ketika kita belajar dengan satu kalimat kesolehan, Rabbana liqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku adalah generasi yang tetap mendirikan salat. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Orang yang ikut dengan aturanmu ya Allah. Lantas kemudian mereka adalah Ibrahimnya soleh, Siti Hajar, Siti Sarahnya soleha, dan kemudian generasi keturunannya Ismail adalah generasi yang soleh dan insya Allah semuanya soleh. Jadi ibu lihat cabang dua dari Siti Hajar, dari Siti Sarah namanya dapat anak Ishak. Keturunannya sampai ke Bani Israel, sampai Nabi Isa alaihis salam. Dari keturunan Nabi Allah Ibrahim dengan Siti Hajar lahir yang namanya Ismail. Terus sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan Nabi Ibrahim Alaihissalam seperti respek dari sebuah kalimat doanya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan
muslimatan lah. Bukan hanya sebagai orang Islam, bukan hanya sebagai orang yang beriman, tapi generasi keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dari Ishak, dari Ismail, semuanya adalah keturunan Nabi dan Rasul. Dah ya Bu ya, banyak ilmunya ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah terima kurban kita. Allah terima amal ibadah kita, haji kita dan umrah kita. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.